Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisah yang nyata yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Kisah ini bertemakan jangan menyerah. Mengapa saya mencari kisah tentang jangan menyerah? Karena sebagian dari para remaja termasuk saya sendiri itu masih mengeluh atas tuntutan, pilihan maupun ujian yang Allah berikan kepada kita. Nah, diceritakan bahwa ada seorang bangsawan yang kaya raya tinggal di sebuah padang rumput yang sangat luas. Si bangsawan ini memiliki ternak kambing dan ternak kuda. Semakin hari ternaknya itu semakin banyak. Akhirnya dia merasa kewalahan. Kemudian dia mencari dua orang pemuda dari keluarga yang miskin untuk dipekerjakan mengurus ternak-ternak. Nah, pertama, anak muda yang pertama itu badannya tinggi dan tegap, itu dipekerjakan sebagai pengurus kuda. Nah, sedangkan pemuda yang kedua ini memiliki badan yang kurus dan lebih kecil, itu dipekerjakan untuk mengurus ternak kambing. Setelah beberapa saat, si badan yang tegap ini menghampiri yang badan kecil, pemuda yang badan kecil ini. Dia berkata, "Hei teman, badanku itu lebih besar daripada badanmu. Umurku juga lebih tua dari umurmu. Bagaimana kalau kita bertukar tempat? Aku mengurus kambing dan kamu mengurus kuda-kuda. Awas aja kalau kamu nggak mau, dan jangan sampai kamu melaporkan kejadian ini kepada tuan kita. Kalau kamu berani lapor dan menolak, aku akan membuat tubuhmu itu semakin kecil." Sore harinya, dia pulang ke rumah dengan muka yang lesu dan murung. Sesampainya di rumah, dia bertemu dengan ibu. Kemudian ibunya itu bertanya ke anaknya, "Kamu kenapa, ada masalah tak? Kalau misalkan kamu ada masalah, bisa diceritakan sama ibu." Akhirnya si pemuda yang kecil ini bercerita tentang peristiwa tersebut, peristiwa yang terjadi tadi, ke ibunya. Dia mengeluh, "Ini tuh gak adil, Bu. Dia mengancam dan memaksa aku mengurus kuda-kuda liar. Dia yang badannya besar itu memilih mengurus kambing. Sedangkan badanku yang kecil ini, gimana aku bisa mengurus kuda-kuda itu?" Akhirnya si ibu itu tersenyum dan berkata ke anaknya, "Nak, semua masalah itu pasti ada hikmahnya. Syukuri, hadapi, dan terima dengan lapang dada. Tidak usah kamu itu memusuhi ataupun membenci temanmu itu. Ibu percaya semua kesulitan yang kamu hadapi, jika kamu mampu belajar dan bekerja keras, itu akan membuatmu menjadi kuat dan bisa bermanfaat untuk masa depanmu." Nah, sejak saat itu, si anak yang berbadan kurus itu dengan susah payah setiap hari berkelut dengan pekerjaan mengurus kuda-kuda yang sangat besar dan liar. Dia harus jatuh bangun mengejar kuda-kuda tersebut. Kadang kena tendangan, bahkan terinjak sampai terluka parah. Nah, hari demi hari, keahlian dan kemampuannya menguasai kuda-kuda itu semakin membaik. Tidak terasa tubuhnya itu berkembang menjadi tinggi, tegap, dan perkasa. Hingga suatu hari terjadi perang antar negara. Kerajaan itu membutuhkan prajurit pasukan berkuda, dan si pemuda ini terpilih sebagai pemimpin pasukan berkuda karena keahliannya dalam mengendalikan kuda-kuda. Dan akhirnya di kemudian hari si pemuda itu berhasil memimpin dan memenangkan perang yang dipercayakan kepadanya, dan akhirnya namanya dia itu dikenal oleh banyak orang. Nah, dia adalah seorang pemimpin bangsa Mongol yang bernama Genghis Khan. Nah, hal ini tuh
dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 286, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Di ayat lain juga dijelaskan, yaitu di ayat 216 yang bunyinya kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyenangi sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Nah, bisa kita ambil kesimpulan bahwa dalam kehidupan ini seringkali kita dihadapkan pada keadaan yang sepertinya membuat kita merasa dirugikan, dikecewakan, dan lain sebagainya. Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali dengan menerima keadaan tersebut. Kalau kita terus larut dalam kekecewaan, marah, emosi, dan lain sebagainya, itu yang akan membuat diri kita itu bertambah menderita. Nah, lebih baik kita menganggap ketidaknyamanan ini tuh sebagai latihan mental dan kesabaran. Marilah berjiwa besar dengan tetap melakukan aktivitas yang positif, sehingga sampai suatu saat nanti perubahan itu akan lebih baik dan lebih luar biasa lagi. Nah, hidup itu akan indah jika kita menjalaninya dengan tanpa mengeluh. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap jalani dengan penuh semangat. Jangan pernah mengeluh, karena itu merupakan kesia-siaan yang membuat kita menjadi pesimis. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita menjadi pribadi yang selalu belajar dengan tanpa mengeluh. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.